teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda. Nah, materi ini merupakan materi IPA kelas 5 tema 7. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada perubahan wujud benda akibat kalor atau panas. Dan yang kedua, macam-macam perubahan wujud benda beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teman-teman, ada yang tahu apa yang dimaksud perubahan wujud benda? Ya, betul. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan energi kalor yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, selanjutnya di sini ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau deposisi. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan wujud benda akibat menerima kalor. Nah, yaitu ada 3, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Selanjutnya yaitu ada perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor. Di sini ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak dengan baik ya. Di sini ada macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu ada membeku. Nah, membeku merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, dalam peristiwa ini melepaskan energi panas. Selanjutnya di sini ada contoh perubahan wujud benda membeku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu ada serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Kalau dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Bisa dilihat di dalam gambar. Yang ketiga yaitu ada gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh yang keempat yaitu ada lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras jika dibiarkan di udara. Oke, yang selanjutnya yang kedua di sini ada mencair. Nah, apa sih mencair itu? Nah, mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, dalam peristiwa mencair ini yaitu memerlukan energi panas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh perubahan wujud benda mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair, seperti dilihat dalam gambar. Selanjutnya yang kedua ada mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu ada lilin akan mencair karena dipanaskan, seperti dalam gambar, yaitu lilin tersebut akan meleleh. Contoh yang keempat yaitu ada gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair. Oke, yang ketiga yaitu ada menguap.
Apa sih menguap itu? Nah, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Nah, dalam peristiwa ini memerlukan energi panas. Oke, yang selanjutnya yaitu ada contoh perubahan wujud benda menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu ada air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya itu ada bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Yang selanjutnya yaitu ada saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang menjadi gas. Oke, yang keempat yaitu ada peristiwa mengembun. Nah, apa sih mengembun itu? Nah, mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nah, dalam peristiwa ini melepas energi panas. Nah, contoh perubahan wujud benda mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Oke, contoh yang kedua yaitu ada udara dingin di pagi hari yang menyebabkan ada butiran-butiran air di daun, seperti terlihat pada gambar. Oke, peristiwa yang kelima yaitu ada menyublim. Apa sih menyublim itu? Nah, menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Nah, dalam peristiwa ini memerlukan energi panas. Nah, contoh peristiwa wujud benda menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada kapur barus yang diletakkan di lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu ada pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis apabila terkena udara. Nah, peristiwa yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini melepas energi panas. Nah, contoh perubahan wujud benda mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Selanjutnya yaitu ada proses pembuatan garam dari air laut yang dibiarkan menguap dan menjadi kristal-kristal garam. Nah, contoh yang ketiga yaitu ada lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat yaitu disebut peristiwa membeku. Nah, sebaliknya, peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Selanjutnya yaitu ada peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Dan sebaliknya, peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Lalu, peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Yang terakhir yaitu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, tanda panah merah pertanda yaitu memerlukan kalor dan tanda panah biru yaitu melepaskan kalor. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar apa saja perubahan wujud benda dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud.
Nah, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya yaitu pada peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Nah, sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Nah, perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.